Selamat datang di Pena Kehidupan, sebuah ruang sunyi, tempat kisah hidup ditulis dengan hati. Di sini, setiap kata lahir dari air mata, doa, dan pelajaran hidup yang sering kita temui, namun jarang kita sadari. Pena Kehidupan menghadirkan cerita keluarga penuh makna, drama rumah tangga yang dekat dengan keseharian, serta kisah nyata tentang pengorbanan orang tua, kesabaran yang diuji, dan keikhlasan yang tak pernah bersuara. Selama 5 tahun, aku, Naya, hidup sebagai istri yang penurut, melayani Aris dengan penuh cinta meski ia memperlakukanku seperti pelayan. Puncaknya, Aris melemparkan surat cerai ke wajahku. Bukan sekedar cerai, ia menuntut hak asuh anak dan seluruh harta warisan orang tuaku untuk melunasi utang judi selingkuhannya. Dengan ancaman kekerasan, Aris berteriak, "Tanda tangani surat ini, atau kau tidak akan pernah melihat matahari besok." Namun, tepat saat pulpen menyentuh kertas, pintu rumah kami hancur berkeping-keping. Seorang pria misterius berbaju hitam dengan lencana emas masuk membawa kenyataan yang selama ini aku sembunyikan rapat-rapat. Aku bukanlah wanita lemah tanpa keluarga yang ia nikahi 5 tahun lalu. Aris yang tadinya arogan berubah menjadi histeris dan gemetar ketakutan saat pria itu menyebutkan satu nama keluarga yang menguasai ekonomi negara. Keluarga yang selama ini menganggap Aris tak lebih dari seekor semut. Kini, keadaan berbalik. Surat yang ia paksa untuk kutandatangani justru menjadi tiket satu kalinya menuju penjara seumur hidup. Saat semua rahasia gelap Aris terbongkar, termasuk keterlibatannya dalam kecelakaan tragis orang tuaku, aku baru menyadari bahwa pembalasan dendam tercantik adalah saat aku tersenyum di atas kehancurannya. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat di mana degup jantung kita akan terdengar seperti simfoni yang menenangkan. Namun bagiku, rumah berlantai 2 ini tak lebih dari sebuah kotak musik yang telah patah geriginya. Di meja makan yang terbuat dari kayu jati tua ini, aku duduk menatap lilin yang mulai meleleh. Sama seperti hatiku yang perlahan habis terbakar oleh penantian yang tak kunjung menemui ujung. "Mas, sayurnya sudah dingin," bisikku pada ruang tamu yang kosong, pada bayang-bayang tirai yang menari pelan ditiup angin malam. Suara jam dinding terdengar seperti langkah kaki raksasa yang mengintimidasi kesunyianku. Detak demi detaknya seolah mengejek kesabaranku yang kian menipis. Sudah jam 11 malam. Aris belum pulang. Ia membawa kunci rumah kami di sakunya. Tapi entah mengapa aku merasa ia telah kehilangan kunci untuk masuk kembali ke dalam hatiku. Aku teringat masa-masa awal pernikahan kami. Saat ia berbisik di telingaku bahwa aku adalah pelabuhan terakhirnya. Tempat di mana ia akan selalu melipat layar dan beristirahat dari badai dunia. Namun kini, aku merasa seperti dermaga tua yang mulai lapuk dimakan usia dan diabaikan oleh kapal yang paling aku cintai. Aku menyentuh cincin di jari manisku. Dingin. Porselen di atas meja ini tampak lebih memiliki nyawa daripada pernikahan kami saat ini. Aku tidak tahu kapan tepatnya tawa berubah menjadi hening, dan kapan pelukan berubah menjadi jarak yang membentang ribuan kilometer meski kami tidur di bawah selimut yang sama. Setiap kali aku mencoba meraih tangannya di kegelapan malam, aku hanya menemukan punggung yang kaku, sebuah tembok raksasa yang ia bangun untuk memenjarakanku dalam kesepian. Aku menutup mata, menghirup aroma kopi yang sudah basi di cangkir miliknya. Aku merasa hampa, seperti buku yang halamannya putih bersih, namun tintanya telah tumpah dan menodai setiap baris harapan yang pernah kutulis dengan penuh doa. Apakah mencintai berarti harus sesunyi ini? Apakah menjadi seorang istri berarti aku harus merelakan diriku menjadi bayangan yang hanya terlihat saat lampu dinyalakan dan lenyap saat kegelapan datang melanda? Seringkali aku bertanya pada cermin, di mana sosok wanita yang dulu penuh binar di matanya? Yang tersisa hanyalah sepasang mata yang sembab, menyimpan ribuan kalimat yang tak pernah berani kuucapkan. Aku terlalu takut jika aku bersuara. Istana kaca yang kubangun dengan susah payah ini akan hancur berkeping-keping. Maka, aku memilih untuk diam. Membiarkan luka ini berdenyut dalam ritme yang puitis.
membiarkan air mata ini menjadi tinta yang menuliskan kesedihanku di atas bantal yang dingin. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku hanya ditemani oleh sisa cahaya lilin yang kian meredup. Aku menunggu suara deru mobilnya, menunggu langkah kakinya yang berat, atau setidaknya satu tatapan mata yang menandakan bahwa aku masih ada di dunianya. Namun, yang kudengar hanyalah suara angin yang berbisik lirih, seolah memperingatkanku bahwa badai yang lebih besar akan segera datang menghancurkan sisa-sisa rapuh rumah tangga ini. Aku meringkuk di kursi, memeluk diriku sendiri, mencoba mencari kehangatan yang sudah lama hilang dari pelukan suamiku. Hingga akhirnya, suara deru mobil yang parau memecah kesunyian dini hari. Cahaya lampu sorotnya menyapu dinding ruang tamu, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti monster hitam yang siap menelan sisa-sisa ketenanganku. Aku segera bangkit, merapikan daster katun yang sudah kusut, dan mencoba memasang senyum paling tulus yang masih tersisa di gudang hatiku. Aku hanya ingin ia melihat bahwa rumah ini masih menunggunya dengan setia. Pintu terbuka dengan kasar, membawa masuk aroma udara malam yang basah bercampur dengan sesuatu yang asing. Aris melangkah masuk tanpa menoleh padaku. Wajahnya tampak lelah, namun ada gurat ketegangan yang tidak biasa di keningnya. Ia melepaskan jasnya dan membiarkannya jatuh ke lantai begitu saja. Sebuah tindakan yang mencerminkan betapa ia tak lagi menghargai kerapian yang selalu kujaga dengan tetesan keringat. "Mas, kamu sudah pulang? Mau kubuatkan teh hangat atau air mandi?" Tanyaku lirih, suaraku hampir tenggelam oleh degup jantungku sendiri. Ia hanya mendengus, sebuah suara yang lebih tajam dari sembilu. "Jangan ganggu aku, Naya. Aku lelah," jawabnya tanpa sedikit pun sisa kelembutan. Ia melangkah melewatiku seolah aku hanyalah selembar kain usang yang tak sengaja tersangkut di ambang pintu. Saat aku membungkuk untuk mengambil jasnya yang tergeletak di lantai, hatiku terasa seperti dirembas oleh tangan-tangan tak kasat mata. Dari kain mahal itu, tercium aroma parfum yang sangat menyengat. Manis, lembut, dan feminin. Itu bukan aroma melati yang biasa kugunakan. Bukan pula aroma deterjen yang setiap hari kuhirup saat mencuci pakaiannya. Itu adalah aroma pengkhianatan yang dibungkus dalam botol kaca mewah. Tanganku bergetar saat jemariku menyentuh saku jasnya. Di sana, aku menemukan selembar kertas kecil. Sebuah struk toko perhiasan yang bertanggal hari ini. Sebuah kalung berlian. Mataku memanas, air mata yang sejak tadi kutahan kini mulai mengenang, mengaburkan pandanganku. Aku tahu, Aris tidak membelinya untukku. Ulang tahunku masih berbulan-bulan lagi, dan selama 3 tahun terakhir, ia bahkan tidak pernah ingat untuk sekadar membelikan sebatang coklat saat pulang kerja. Aku menatap punggungnya yang menjauh menuju kamar. Punggung yang dulu menjadi tempatku bersandar saat dunia terasa terlalu berat. Kini, punggung itu terasa seperti tebing curam yang siap menjatuhkanku ke jurang keputusasaan. Ingin rasanya aku berteriak, menanyakan untuk siapa perhiasan itu, menanyakan mengapa aroma wanita lain menempel di tubuhnya, seperti lintah yang menghisap nyawaku. Namun, lidahku keluh. Aku hanya bisa memeluk jas itu erat-erat, membiarkan wangi asing itu meracuni paru-paruku. Di bawah temaram lampu ruang tengah, aku menyadari bahwa cinta yang kupupuk dengan doa-doa panjang kini mulai gugur satu demi satu, seperti daun di musim gugur. Aku adalah seorang istri yang masih berusaha menjaga api tetap menyala, sementara suamiku sedang sibuk membawa badai untuk memadamkannya. Malam ini, keheningan rumah ini terasa lebih mencekam, karena aku tahu bahwa di balik diamnya Mas Aris, ada sebuah rahasia besar yang sedang dipersiapkan untuk meruntuhkan seluruh duniaku. Aku duduk kembali di kursi kayu, menatap sisa lilin yang akhirnya padam, meninggalkan aku dalam kegelapan yang sempurna. Di tengah pekat malam yang memeluk ruang makan ini, aku menyadari bahwa aku tidak hanya kehilangan cahaya lampu, melainkan juga kehilangan kompas yang selama ini mengarahkan jalanku pulang. Kegelapan ini seolah menjadi cermin dari relung batinku, kelam, sunyi, dan penuh dengan pertanyaan yang tak berani kutemukan jawabannya. Aku masih memeluk jas milik Aris,
Seolah kain itu adalah sisa-sisa reruntuhan cinta yang masih bisa kuselamatkan. Meski aromanya terus menusuk ulu hatiku dengan kepedihan yang nyata. Setiap embusan napasku terasa berat, seakan udara di rumah ini telah berubah menjadi butiran pasir yang menyumbat tenggorokan. Aku bangkit dengan langkah gontai, kakiku terasa dingin menyentuh lantai marmer yang tak lagi ramah. Aku berjalan menuju kamar kami, tempat yang seharusnya menjadi tempat paling suci untuk dua jiwa saling bertaut. Namun, saat jemariku menyentuh gagang pintu, aku ragu. Di balik sana, suamiku mungkin sedang memimpikan wajah lain, atau mungkin ia sedang menyusun skenario untuk hari esok, di mana aku tak lagi ada dalam narasinya. Aku tidak masuk ke kamar itu. Alih-alih aku melangkah menuju ruang kerja kecilnya di sudut lorong. Ruangan yang selama setahun terakhir selalu terkunci rapat, seolah menyimpan rahasia negara. Namun malam ini, karena lelah atau mungkin karena takdir yang ingin menyingkap tabirnya, Aris membiarkan pintunya sedikit terbuka. Dengan jantung yang berdegup kencang seperti kepak sayap burung yang terjepit, aku mendorong pintu itu perlahan. Suara derit pintunya terdengar seperti rintihan panjang yang memecah keheningan. Di atas meja kerjanya yang berantakan, aku melihat sebuah map berwarna coklat tua. Di sampingnya tergeletak foto kecil yang terjatuh dari selipan buku. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku mengambil foto itu. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang remang dalam gambar tersebut, Aris tampak tersenyum lebar. Sebuah senyum tulus yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia berikan padaku. Ia merangkul seorang wanita muda dengan jemari yang saling bertaut erat. Kalung berlian yang struknya kutemukan tadi, kini melingkar indah di leher wanita itu. Berkilau seolah mengejek kemiskinan kasih sayang yang kualami. Jadi, ini alasan dibalik semua sikap dinginmu, Mas? Bisikku pada udara kosong. Air mataku jatuh, membasahi permukaan foto itu, menciptakan bercak transparan di wajah suamiku yang tampak begitu bahagia di atas penderitaanku. Aku merasa seperti selembar kertas yang diremas dan dibuang ke dalam api. Hatiku bukan lagi sekadar retak, ia telah hancur menjadi serpihan halus yang tajam, melukai setiap bagian dari diriku yang mencoba menyatukannya kembali. Aku adalah wanita yang membangun seluruh hidupku di atas janji-janjinya, namun ternyata janji itu hanyalah istana pasir yang kini tersapu oleh ombak pengkhianatan. Aku terduduk di lantai dingin ruang kerja itu, memeluk map coklat yang belum berani kubuka. Sementara di luar sana, fajar mulai menyingsing dengan warna kemerahan, sebuah pertanda bahwa matahari hari ini tidak akan membawa kehangatan, melainkan akan menyingkapkan luka-luka yang jauh lebih dalam. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Setiap sudut ruangan ini kini terasa seperti saksi bisu yang menertawakan kebodohanku. Aku telah memberikan segalanya, masa mudaku, mimpiku, bahkan seluruh nafasku, hanya untuk menjadi catatan kaki dalam hidup seorang pria yang menganggapku tidak lebih dari sekadar perabot lama. Di penghujung episode pembuka hidupku yang malang ini, aku menyadari bahwa aku sedang berdiri di tepi jurang, menunggu dorongan terakhir yang akan membuatku jatuh, atau justru memaksaku untuk belajar terbang dengan sayap yang sudah patah. Semburat fajar yang menyelinap melalui celah gorden ruang kerja itu terasa seperti sembilu yang menyayat mata. Pagi ini tidak membawa harapan, ia hanya membawa cahaya yang terlalu terang untuk mataku yang sudah terbiasa dengan kegelapan penolakan. Aku bangkit dari lantai dingin, membawa serpihan harga diriku yang tersisa, sementara map coklat itu masih berada dalam genggamanku, terasa seberat dosa yang disembunyikannya. Aku melangkah ke dapur, mencoba melakukan rutinitas yang biasa kulakukan selama 5 tahun ini, menyeduh kopi untuk Aris. Namun, setiap gerakan tanganku terasa kaku, seolah-olah jiwaku telah meninggalkan raga ini. Bunyi sendok yang beradu dengan cangkir porselen terdengar seperti lonceng kematian bagi pengabdianku. Aku menatap uap panas yang membumbung, membayangkan betapa cepatnya cinta kami menguap dan hilang di udara, meninggalkan rasa pahit yang tertinggal di dasar hati. Tak lama kemudian, langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Aris muncul dengan kemeja yang masih berantakan. Wajahnya tampak gusar,
Seolah kehadiranku di dapur ini adalah gangguan bagi pikirannya yang sibuk. Ia tidak menyapa. Ia hanya duduk di kursi makan, menatap ponselnya dengan intensitas yang tidak pernah ia berikan padaku. "Mas, kopinya," ucapku lirih, meletakkan cangkir itu di hadapannya. Ia hanya mengangguk tanpa menoleh. Namun, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya yang tergeletak di meja. Sebuah pesan singkat yang terbaca jelas oleh mataku. "Kapan kau akan memberitahunya? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk memiliki seluruh waktumu." Duniaku seolah berhenti berputar. Nafasku tercekat di tenggorokan, membuat dadaku sesak luar biasa. Keberanian yang entah datang dari mana membuatku bersuara, meski suaraku bergetar hebat seperti daun kering yang ditiup badai. "Siapa dia, Mas? Siapa wanita yang memintamu untuk membagi waktu yang seharusnya milikku?" Aris tertegun. Ia meletakkan ponselnya dengan kasar, lalu menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin, tajam, dan penuh dengan kebencian yang terang-terangan. "Bukan urusanmu, Naya." Jangan mulai bertingkah seperti detektif di rumah ini. Fokus saja pada tugasmu sebagai istri. Tugasku sebagai istri? Aku tertawa kecil, sebuah tawa getir yang lebih menyakitkan daripada tangis. Tugasku yang mana, Mas? Menjadi bayangan yang tidak kau anggap? Menjadi pelayan yang hanya kau butuhkan saat kau lapar, sementara hatimu kau berikan pada wanita lain? Aku menemukan foto itu, Mas. Aku menemukan struk perhiasan itu. Wajah Aris berubah menjadi merah padam. Ia bangkit dari kursinya, membuat cangkir kopi yang baru saja kusajikan terguling dan isinya yang hitam pekat mengotori taplak meja putih bersih favoritku. Cairan itu merembes, memperluas noda kegelapan di hadapan kami. "Kau berani menggeledah barang-barangku?" Suaranya meninggi, mengisi setiap sudut dapur dengan aura yang mengancam. Aku tidak mundur. Meski hatiku menjerit ketakutan, aku berdiri tegak di balik noda kopi yang kian meluas itu. Aku tidak menggeledah, Mas. Kebenaranlah yang menemukanku. Kebenaran tidak bisa terus kau kunci dalam ruang kerja itu. Ia menatapku dengan jijik, seolah aku adalah debu yang menempel di sepatunya yang mahal. "Dengarkan aku, Naya. Hidup ini tidak seperti dongeng yang kau baca. Aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar pengabdian membosankan darimu. Jika kau tidak suka, pintu keluar selalu terbuka." Kalimat itu menusuk tepat di jantungku. Pintu keluar. Selama ini aku menganggap rumah ini adalah seluruh duniaku. Namun baginya, ini hanyalah persinggahan yang ingin segera ia tinggalkan. Ia kemudian menyambar kunci mobilnya dan pergi tanpa sepatah kata pun lagi, meninggalkan aku sendirian di dapur yang kini dipenuhi aroma kopi pahit dan kehancuran yang tak lagi bisa diperbaiki. Di saat itulah aku sadar, rutinitas manis yang kupaksakan selama ini telah berakhir, digantikan oleh musim dingin yang akan membekukan segalanya. Suara deru mobil Aris yang menjauh meninggalkan keheningan yang lebih tajam dari sembilu, menyisakan aku yang membatu di tengah dapur yang berantakan. Noda kopi di taplak meja itu tampak seperti peta luka yang menjalar, hitam dan pekat, seolah menggambarkan betapa kotornya pengkhianatan yang baru saja ia tumpahkan di hadapanku. Aku tidak menangis lagi. Air mataku seakan telah mengkristal di dalam dada, menciptakan sesak yang membuat setiap tarikan napas terasa seperti duri yang menusuk paru-paru. Aku menatap jemariku yang masih gemetar, lalu pandanganku beralih pada map coklat yang tadi malam kubawa dari ruang kerjanya. Dengan keberanian yang dipaksakan dari sisa-sisa kehancuran, aku membukanya. Di dalamnya bukan hanya sekedar dokumen bisnis biasa. Ada lembaran-lembaran yang menunjukkan aliran dana dalam jumlah besar ke sebuah rekening atas nama seorang wanita, Clara. Nama itu tertulis dengan tinta hitam yang tegas, seolah sedang menertawakan setiap penghematan yang kulakukan di rumah ini demi masa depan kami yang ternyata fana. Ternyata, selama ini aku bukan hanya dikhianati secara perasaan, melainkan juga secara martabat. Aris telah menguras tabungan yang aku bangun dari sisa uang belanja dan warisan kecil mendiang ibuku, hanya untuk memanjakan wanita yang ia sebut sebagai sesuatu yang lebih. Hatiku terasa seperti porselen yang dijatuhkan dari ketinggian, pecah menjadi ribuan keping yang tak mungkin lagi disatukan. Aku adalah sang istri yang menenun doa di setiap jahitan pakaiannya, namun ia adalah sang suami yang menggunting benang-benang itu dengan belati kebohongan. Aku berjalan menuju cermin besar di ruang tengah. Kutatap wanita di sana. Wajahnya pucat seputih kapas.
Matanya cekung mencerminkan badai yang telah merobek jiwanya. Apakah ini akhir dari perjuanganku? Apakah aku hanya ditakdirkan menjadi pelengkap dalam narasi kebahagiaan orang lain? Pikiranku melayang pada kenangan saat kami pertama kali menempati rumah ini. Dulu, dinding-dinding ini merekam janji setianya. Namun kini mereka seolah berbisik mengejek kebodohanku yang terlalu lama menutup mata. Rasa sakit ini mulai berubah bentuk. Ia tak lagi hanya berupa kesedihan, melainkan menjadi sebuah kekuatan dingin yang merambat di sela-sela tulangku. Aku mulai menyadari bahwa berdiam diri di rumah ini hanya akan membuatku mati perlahan dalam sunyi. Aku harus tahu siapa Clara, bukan untuk memaki atau merendahkan diriku dengan pertengkaran, tapi untuk melihat dengan mataku sendiri bagian mana dari diriku yang ia anggap tidak cukup, hingga ia merasa perlu mencari pengganti di luar sana. Sore itu, langit berubah warna menjadi ungu yang lebam, serupa dengan warna hatiku yang terluka. Aku mengenakan mantel panjangku, menyembunyikan kerapuhan di balik kain yang tebal. Aku melangkah keluar dari rumah yang kini terasa seperti makam bagi cintaku. Langkahku mantap menuju alamat yang kutemukan di salah satu nota dalam map itu. Angin senja berhembus kencang, menerbangkan helai rambutku dan membisikkan sebuah peringatan bahwa pencarian ini mungkin akan menghancurkanku lebih dalam lagi. Namun aku lebih baik hancur dalam kebenaran daripada utuh dalam kebohongan yang manis. Aku berjalan menembus keremangan, membawa sekeping hati yang hancur, namun bertekad untuk menemukan sisa-sisa harga diri yang mungkin masih bisa kuselamatkan. Langkahku terhenti di depan sebuah kafe bergaya klasik di sudut kota yang jarang kukunjungi. Tempat itu tampak begitu hangat dari luar, dengan lampu-lampu gantung berwarna keemasan yang berpijar seperti kunang-kunang di tengah malam. Namun bagiku, kehangatan itu terasa seperti api yang siap melahap apapun yang tersisa dari jiwaku. Melalui jendela kaca yang lebar, aku melihat duniaku yang sebenarnya sedang runtuh dalam keheningan yang paling menyakitkan. Di sana, di sudut yang paling tenang, Aris duduk berhadapan dengan wanita itu. Wanita bernama Clara itu tampak begitu bersinar, seolah seluruh cahaya di ruangan itu memang sengaja diciptakan hanya untuk menyinari kecantikannya. Ia tertawa lepas, sebuah tawa yang terdengar sangat merdu, hingga aku bisa merasakannya menembus dinding kaca dan mengiris kulitku. Aris, suamiku, pria yang selama berbulan-bulan ini hanya memberiku punggung yang dingin, kini sedang mencondongkan tubuhnya, menatap wanita itu dengan binar pemujaan yang dulu kukira hanya milikku seorang. Aku berdiri mematung di trotoar yang basah oleh embun malam. Angin dingin menggigit jemariku, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kebekuan yang menjalar di seluruh nadiku. Aku melihat Aris meraih tangan wanita itu, lalu mengecupnya dengan lembut, sebuah gerakan yang sangat akrab, gerakan yang dulu selalu ia lakukan saat meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya rumah baginya. Melihat adegan itu, aku merasa seperti menyaksikan pemakaman diriku sendiri. Aku adalah saksi bisu atas pembunuhan berencana terhadap semua kenangan indah yang pernah kami rajut bersama. Setiap sentuhan mereka adalah duri yang tertancap di mataku. Setiap senyum yang mereka pertukarkan adalah racun yang merayap di pembuluh darahku. Aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Aris tidak sedang bersandiwara. Kebahagiaan di wajahnya itu nyata. Ia tidak sedang tersesat. Ia telah menemukan tujuan baru. Dan di dalam peta masa depannya yang baru itu, namaku telah dihapus dengan tinta yang tak kasat mata. Aku hanyalah puing-puing masa lalu yang ia tinggalkan di belakang tanpa pernah menoleh lagi. Aku memalingkan wajah, tak sanggup lagi menelan kenyataan yang begitu pahit. Langit malam di atas sana tampak begitu luas dan tak acuh, seolah menertawakan betapa kerdilnya masalah hatiku di hadapan semesta. Aku merapatkan mantelku, mencoba membungkus tubuhku yang kini terasa sangat asing. Aku merasa seperti bayangan yang kehilangan pemiliknya, melayang di antara kerumunan orang yang tak satu pun tahu bahwa ada seorang wanita yang sedang hancur lebur di hadapan mereka. Aku berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan kehangatan semu di dalam kafe itu. Setiap langkah yang kuambil terasa sangat berat,
seolah-olah aku sedang menyeret seluruh beban kegagalan pernikahanku di belakangku. Aku tidak tahu harus pergi kemana, karena rumah yang selama ini kupuja, kini telah berubah menjadi monumen pengkhianatan. Namun, di tengah badai emosi yang berkecamuk, sebuah tekad mulai tumbuh di relung batin yang paling dalam. Jika Aris telah memilih untuk membakar jembatan yang menghubungkan kami, maka aku harus belajar untuk tidak terbakar bersama sisa-sisa kayunya. Aku akan kembali ke rumah itu, bukan sebagai pelayan yang memelas cinta, melainkan sebagai wanita yang sedang bersiap untuk menghadapi badai terakhir sebelum fajar benar-benar menyapa. Langkahku di atas aspal yang lembab terasa seperti dentuman jenderang perang yang sunyi. Setiap jengkal jarak yang kutempuh menjauh dari kafe itu adalah upaya untuk menjahit kembali kepingan nyawaku yang berserakan. Namun setibanya aku di depan pintu rumah kami, keheningan yang menyambutku terasa jauh lebih berat dari biasanya, seolah dinding-dinding ini sudah tahu bahwa fondasi mereka tak lagi berpijak pada kejujuran. Aku melangkah masuk ke dalam kamar yang gelap, namun alih-alih menyalakan lampu, aku membiarkan diriku tenggelam dalam remang. Di sana, di sudut lemari pakaian yang jarang disentuh, terdapat sebuah kotak kayu kecil milik mendiang ibuku. Aku membukanya dengan tangan yang masih gemetar. Di dalamnya tersimpan surat-surat lama dan sebuah kalung giok yang merupakan satu-satunya hartaku yang tersisa. Namun, saat jemariku meraba dasar kotak, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Ada sebuah amplop tua yang terselip di balik kain beledu, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan bantuan cahaya bulan yang menyeruak malu-malu dari balik awan, aku membaca isi surat di dalamnya. Nafasku seolah terhenti di kerongkongan. Itu adalah surat wasiat rahasia yang ditulis ayahku sebelum ia tiada. Kalimat-kalimat di sana tersusun rapi, namun maknanya menghantamku seperti ombak yang menghancurkan karang. Selama ini aku mengira rumah dan seluruh aset yang kami miliki adalah hasil jerih payah Aris sendirian. Namun surat itu mengungkap kenyataan lain. Ayahku telah menyerahkan semua aset itu padaku, namun dengan syarat Aris yang mengelolanya hingga aku dianggap siap. Jadi, selama ini aku tidak pernah menumpang di dunianya, bisikku pada kesunyian yang mencekam. Ini adalah duniaku yang ia curi dengan topeng cinta. Rasa pahit menjalar di lidahku. Logikaku mulai berperang dengan sisa-sisa perasaan yang masih tersangkut di relung hati. Sebagian dari diriku ingin percaya bahwa Aris melakukan ini karena ia mencintaiku dan ingin melindungiku. Namun pemandangan di kafe tadi, tawa Clara dan kecupan di tangannya, adalah bukti otentik bahwa aku hanyalah jembatan yang ia injak untuk mencapai tepian tujuannya. Aku merasa seperti pion di atas papan catur yang ia mainkan dengan sangat rapi selama 5 tahun ini. Keraguan mulai menyusup. Jika ia berani membohongiku tentang harta, rahasia apa lagi yang ia simpan di balik senyum palsunya itu? Aku menatap kalung giok di tanganku, hijau yang tenang namun menyimpan sejuta duka. Apakah aku harus menghadapi Aris sekarang dengan bukti-bukti ini, ataukah aku harus tetap diam dan memainkan peran sebagai istri yang bodoh hingga aku menemukan waktu yang tepat untuk menghancurkannya? Hatiku berdenyut sakit. Di satu sisi, aku masih merindukan Aris yang dulu, Aris yang akan memelukku saat aku mimpi buruk. Di sisi lain, aku membenci pria yang kini sedang berbagi tawa dengan wanita lain menggunakan uang dari keringat orang tuaku. Komplikasi ini terasa seperti benang merah yang kusut. Semakin aku mencoba mengurainya, semakin ia menjerat leherku hingga aku sulit bernafas. Aku merebahkan tubuh di atas ranjang yang dingin, memeluk surat itu erat-erat, sementara air mata mengalir membasahi bantal. Bukan lagi tangisan karena rindu, melainkan tangisan duka atas kepercayaan yang paling tulus. Di tengah kegelapan kamar yang terasa kian menghimpit, suara pintu depan yang terbuka terdengar seperti lonceng peringatan. Aris telah pulang. Aku segera menyeka air mata, menyembunyikan surat wasiat itu di bawah bantal, dan mengatur napasku agar terdengar seperti seseorang yang sedang terlelap dalam kepasrahan. Meski nyatanya jiwaku sedang berteriak liar di dalam dada. Langkah kakinya terdengar berat di atas lantai kayu, mendekat ke arah kamar. Aku memejamkan mata erat-erat saat merasakan ranjang di sisi sebelahku amblas oleh berat tubuhnya.
Namun tidak ada sapaan, tidak ada kecupan di dahi. Hanya aroma parfum wanita itu yang kini memenuhi ruang pribadi kami, meracuni udara yang seharusnya suci bagi sepasang suami istri. Aku merasa mual. Ingin rasanya aku bangkit dan mencaci makinya. Namun lidahku masih terbelenggu oleh rencana yang mulai tersusun di kepalaku. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan dengan ketelitian yang menakutkan. Aku menata piring-piring porselen putih di atas meja makan, menyajikan nasi goreng kesukaannya. Namun dengan satu tambahan, aku meletakkan sebuah kotak kecil kosong di samping piringnya. Kotak itu serupa dengan kotak perhiasan yang kulihat di nota tempo hari. Hanya saja isinya adalah kehampaan, sama seperti hatiku. Aris turun dengan setelan kerja yang rapi, tampak segar seolah-olah pengkhianatan semalam tidak meninggalkan beban sedikit pun di pundaknya. Ia duduk, menatap hidangan di depannya, lalu matanya tertuju pada kotak kecil itu. "Apa ini, Naya?" tanyanya dengan nada datar yang selalu membuatku merasa kerdil. Aku tersenyum, sebuah senyuman yang kupelajari dari luka yang mengengah. Hanya sebuah pengingat, Mas, bahwa ada barang-barang indah yang mungkin kita miliki, tapi keindahannya akan hilang jika didapat dengan cara yang salah. Kamu tampak sangat bahagia akhir-akhir ini. Apakah ada sesuatu yang baru dalam hidupmu yang lupa kau ceritakan padaku? Ia terhenti, sendoknya tertahan di udara. Matanya menatapku tajam, mencari-cari apakah ada tuduhan di balik kalimat puitisku. Jangan bicara berputar-putar. Aku tidak punya waktu untuk teka-teki pagimu yang melankolis. Teka-teki, aku tertawa kecil. Suara tawaku terdengar seperti denting gelas yang retak. Hidup kita ini yang menjadi teka-teki bagiku, Mas. Aku merasa seperti sedang tinggal di dalam rumah yang indah, namun ternyata tanah tempat rumah ini berdiri bukan milik kita. Atau mungkin pemilik sebenarnya sedang menunggu waktu untuk mengusir penyewa yang tidak tahu diri. Aris meletakkan sendoknya dengan denting yang keras. Wajahnya menegang, ada kilatan kepanikan yang ia coba sembunyikan di balik amarahnya. "Apa maksudmu dengan pemilik sebenarnya? Kau sudah mulai kehilangan akal sehatmu karena terlalu banyak berdiam diri di rumah." Aku menatapnya lurus, membiarkan mataku berbicara lebih banyak dari bibirku. Mungkin aku baru saja menemukan kembali akal sehatku yang selama ini kuberikan padamu untuk kau injak-injak. Makanlah, Mas, nikmati setiap suapannya, karena kita tidak pernah tahu kapan perjamuan dusta ini akan berakhir dan digantikan oleh pahitnya kenyataan. Ia tidak menjawab, ia hanya menyambar tas kerjanya dan pergi dengan langkah 1000, meninggalkan sarapan yang baru disentuhnya sedikit. Aku menatap punggungnya yang menjaruh, menyadari bahwa keraguan dalam hatiku kini telah berubah menjadi keyakinan yang membeku. Aris tidak hanya takut aku tahu tentang Clara. Ia takut aku tahu siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan di rumah ini. Aku mengambil kotak kosong di meja itu, meremasnya hingga hancur dalam genggamanku, berjanji pada diri sendiri bahwa sebelum badai ini berakhir, dialah yang akan merasakan betapa perihnya menjadi sesuatu yang dibuang dan dilupakan. Sisa-sisa karton yang hancur di telapak tanganku terasa seperti metafora hidupku, kaku, rapuh, dan tak lagi memiliki bentuk yang indah. Setelah suara mobilnya menghilang di telan hiruk-pikuk jalanan, aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam tangisan yang melemahkan. Aku kembali ke ruang kerjanya, membawa kunci cadangan yang selama ini kusimpan di balik bingkai foto pernikahan kami. Sebuah foto yang kini tampak seperti lelucon pahit yang dipajang di dinding. Di dalam ruangan yang berbau tembakau dan aroma maskulin yang kini terasa asing itu, aku menyalakan komputer miliknya. Jantungku berpacu, seirama dengan jarum jam yang seolah menghitung mundur sisa-sisa kesabaranku. Setelah beberapa percobaan, aku berhasil masuk ke dalam folder yang terkunci dengan kata sandi yang sangat sederhana. Tanggal pernikahan kami. Betapa ironisnya, ia menggunakan hari paling suci dalam hidupku untuk mengunci rahasia-rahasia paling kotor dalam hidupnya. Mataku terpaku pada sebuah draft dokumen kontrak yang baru saja dibuat. Judulnya tertulis dengan jelas, Perjanjian Pengalihan Hak Milik Aset Bangunan. Itu adalah rumah ini. Rumah yang setiap sudutnya kurawat dengan kasih sayang, taman yang kutanami bunga mawar dengan tanganku sendiri, dan kamar tempat aku menggantungkan segala mimpi tentang hari tua bersama. Aris berencana menjualnya. Di kolom pembeli, nama perusahaan yang tercantum adalah milik ayah Clara. Ia tidak hanya ingin meninggalkanku,
Ia ingin mengusirku dari tanah yang sebenarnya adalah milik leluhurku sendiri. Bagaimana bisa kau menjadi begitu kejam, Mas? Suaraku pecah, bergema di antara rak-rak buku yang bisu. Aku terus menelusuri aliran dana yang keluar dari rekening bersama kami. Angka-angka itu menari di depan mataku seperti ejekan. Puluhan juta rupiah mengalir setiap bulannya untuk menyewa apartemen mewah, membeli barang-barang bermerek, dan membiayai gaya hidup seorang wanita yang bahkan tidak perlu berkeringat untuk mendapatkan semua itu. Sementara aku selalu menghitung sisa uang belanja agar kami bisa menabung untuk masa depan, yang ternyata hanyalah fata morgana yang ia ciptakan agar aku tetap patuh. Rasa sakit yang kurasakan kini bukan lagi berupa tusukan, melainkan sebuah kehancuran total yang melumpuhkan. Aku merasa seperti pohon yang akar-akarnya telah dicabut paksa dari bumi. Namun di antara tumpukan dokumen digital itu, aku menemukan satu surat elektronik yang belum sempat ia hapus. Sebuah pesan dari pengacara pribadinya yang mengingatkan bahwa proses balik nama aset ini memerlukan tanda tanganku, karena wasiat ayahku telah mengunci aset tersebut dengan sangat ketat. Disitulah aku mengerti mengapa ia masih bersabar denganku. Mengapa ia masih pulang ke rumah ini meski hatinya sudah berada di tempat lain. Ia membutuhkanku untuk menjadi pion terakhir dalam skema besarnya. Ia sedang menyiapkan sebuah jebakan, sebuah surat sakti yang akan ia paksa aku tanda tangani agar ia bisa bebas terbang bersama sayap-sayap palsunya, meninggalkan aku terkubur di bawah reruntuhan harga diriku sendiri. Aku menyandarkan punggungku di kursi kebesarannya, menatap langit-langit ruangan yang kini terasa seperti atap penjara. Cahaya matahari siang yang terik masuk melalui jendela, namun aku tetap merasa kedinginan. Aku menyadari bahwa aku sedang berada dalam permainan maut, di mana taruhannya adalah seluruh sisa hidupku. Logika dan hatiku kini mulai berperang dengan lebih hebat. Haruskah aku lari sekarang membawa bukti-bukti ini? Ataukah aku harus menunggu saat ia meletakkan surat itu di depanku, lalu menunjukkan padanya bahwa aku bukan lagi mangsa yang bisa ia terkam dengan mudah? Aku menutup mata, membiarkan kebencian yang murni mulai mengalir di nadiku, menggantikan cinta yang telah lama mati kedinginan. Kegelapan di balik kelopak mataku kini tak lagi menakutkan. Ia justru menjadi kanvas di mana aku mulai melukis rencana pembalasan yang paling sunyi. Aku menyadari bahwa di dunia yang kejam ini, kelembutan seringkali dianggap sebagai kelemahan, dan pengabdian seringkali dibalas dengan injakan kaki. Namun, Aris lupa satu hal. Air yang tenang bisa menghanyutkan, dan istri yang paling diam adalah dia yang sedang menghitung waktu untuk meledak. Aku menghapus sisa air mata yang mengering di pipi, lalu dengan gerakan yang sangat tenang, aku menyalin seluruh dokumen pengkhianatan itu ke dalam sebuah diska lepas kecil. Benda mungil itu kini terasa seperti jantung baru bagiku, sebuah jantung yang tidak lagi berdenyut karena cinta, melainkan karena kebenaran yang akan menghancurkan. Aku harus bergerak seperti embun pagi, ada namun tak terasa, membasahi namun tak bersuara, hingga matahari menyingkapkan segalanya. Sore itu, aku tidak memasak hidangan mewah seperti biasanya. Aku hanya duduk di beranda belakang, menatap mawar-mawar yang mulai layu karena kurang kusiram. Pikiranku melayang pada sosok pria misterius yang selama ini menjaga aset mendiang ayahku, Pak Baskara. Ia adalah tangan kanan ayah yang dulu pernah berjanji akan menjagaku jika badai datang melanda. Aku mengambil ponselku, jariku gemetar saat mencari kontak yang sudah bertahun-tahun tak kuhubungi. "Halo Pak Baskara, ini Naya," ucapku lirih saat sambungan terhubung. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, seolah-olah wanita yang berbicara ini adalah orang lain yang jauh lebih kuat dan dingin. "Saya butuh bantuan. Pohon yang ayah tanam sedang dicoba ditebang oleh rayap yang saya pelihara sendiri." Di seberang sana, suara berat itu menjawab dengan ketegasan yang memberiku sedikit ketenangan. Ada janji perlindungan yang tersirat dalam setiap katanya. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menghadapi ini sendirian dengan hanya berbekal rintihan puitis. Aku membutuhkan perisai baja untuk melindungi sisa-sisa harga diriku. Kami mengatur pertemuan rahasia. Sebuah janji yang akan menjadi awal dari akhir sandiwara Aris di rumah ini. Malam kembali jatuh, membawa Aris pulang dengan wajah yang lebih gelap dari biasanya.
Ia tampak gelisah, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak tahu bahwa istrinya yang bodoh ini telah menanam ranjau di setiap langkah yang akan ia ambil. Ia tidak tahu bahwa senyum tipis yang kuberikan saat menyambutnya di depan pintu adalah senyum perpisahan bagi pria yang pernah sangat kupuja. Naya, besok kita perlu bicara penting. Ada dokumen yang harus kau tinjau, ucapnya datar saat kami berada di meja makan. Kalimatnya terasa seperti guntur yang menandakan badai klimaks akan segera tiba. Aku hanya mengangguk pelan, menyesat teh pahitku tanpa gula, persis seperti rasa hidupku saat ini. Tentu Mas, apapun yang kau inginkan akan kuberikan, sesuai dengan apa yang layak kau terima. Ia mengernyitkan dahi, seolah merasakan ada nada ganda dalam kalimatku, namun kesombongannya segera menepis keraguan itu. Ia merasa sudah di atas angin, merasa mangsanya sudah terpojok tanpa jalan keluar. Padahal, di balik kabut kepasrahan yang kutampilkan, aku sedang menenun jaring-jaring yang akan menjeratnya dalam kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Titik balik ini telah mencapai puncaknya. Besok, topeng itu akan dibuka secara paksa, dan aku akan berdiri di atas reruntuhan cinta ini sebagai wanita yang akhirnya memilih untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Pagi itu, langit seakan ikut berduka. Berwarna kelabu pekat seperti abu sisa pembakaran cinta yang tak lagi menyisakan bara. Aku duduk di ruang tamu, membiarkan dinginnya lantai merayap naik ke telapak kakiku, sementara jantungku berdegup kencang, seperti tabuhan genderang yang mengiringi langkah menuju medan perang. Aris turun dengan langkah yang sengaja dibuat berat, seolah ingin menunjukkan dominasinya yang kian rapuh. Di tangannya ia menggenggam sebuah map hitam, bukan map coklat yang tempo hari kulihat, tapi sesuatu yang tampak lebih final dan mematikan. Ia meletakkannya di atas meja kaca, dengan dentingan yang menggema di seluruh ruangan, memecah keheningan yang sejak tadi kupelihara dengan doa-doa yang patah. Tanda tangani surat ini sekarang, atau kau tidak akan pernah melihat anak-anak lagi. Teriaknya tiba-tiba, suaranya menggelegar merobek udara pagi yang tenang. Aku tersentak, bukan karena takut, melainkan karena betapa rendahnya ia menggunakan buah hati kami sebagai senjata untuk membunuh ibunya sendiri. Padahal anak-anak sedang berada di rumah ibuku sejak kemarin. Sebuah langkah yang sudah kupersiapkan agar mereka tak perlu melihat wajah ayahnya yang berubah menjadi monster. Aku menatap matanya, mata yang dulu kusebut sebagai bintang penuntun hidupku. Namun kini hanya berupa lubang hitam yang siap menelan segala kebaikan yang pernah ada. Mas, tegahnya kamu. Suaraku bergetar, puitis dalam kepedihan yang paling dalam. Setelah 5 tahun aku menenun mimpi di rumah ini, setelah ribuan pagi aku menyiapkan kopi untukmu dengan sisa-sisa tenaga, inikah upah yang kuterima? Selembar kertas untuk menghapus keberadaanku? Jangan banyak bicara. Tanda tangan, teriaknya lagi. Wajahnya memerah padam oleh ambisi yang membutakan. Ia melangkah maju, tangannya mencengkram pinggiran meja hingga buku jarinya memutih. Kau hanya menghambat jalanku, Naya. Clara jauh lebih berharga darimu. Dia membutuhkanku, dan aku butuh harta ini untuk masa depan kami. Tanda tangani, atau aku akan memastikan kau keluar dari rumah ini tanpa membawa satu helai benang pun. Aku mengambil pulpen yang ia sodorkan dengan jemari yang terasa mati rasa. Ujung logamnya menyentuh permukaan kertas yang dingin, tepat di atas materai yang sudah ia siapkan untuk menyegel pengkhianatannya. Air mataku jatuh. Satu tetes murni membasahi kertas itu, membuat tinta di sana sedikit melebar, seperti luka yang baru terbuka. Aku bisa merasakan tatapan Aris yang penuh kemenangan. Ia merasa sudah menang, merasa bahwa wanita lemah di hadapannya ini telah menyerah pada takdir. Namun Aris tidak tahu bahwa di balik air mata ini ada sebuah bara yang baru saja menyala. Aku menatap tanda tanganku yang belum selesai, lalu beralih menatap pintu depan. Aku sedang menunggu satu ketukan takdir yang akan membalikkan semua narasi yang telah ia bangun. Pernikahan ini mungkin adalah sebuah puisi yang berakhir tragis, tapi aku tidak akan membiarkannya menuliskan bait terakhirnya sendirian. Mas, bisikku lirih, menatapnya dengan pandangan yang membuat keberaniannya sedikit goyah. Cinta itu seperti kaca. Sekali kau pecahkan, ia tidak akan pernah bisa kembali utuh. Dan hari ini,
kau bukan hanya memecahkan kacanya, kau menghancurkan seluruh rumahnya. Tepat saat ia hendak menarik kerah dasterku untuk memaksaku menekan pulpen lebih dalam, suara dentuman keras terdengar dari arah pintu depan. Seseorang datang dengan kemarahan yang lebih besar dari badai manapun. Dan aku tahu, saat itulah histeria Aris yang sesungguhnya akan dimulai. Pintu kayu jati yang biasanya kokoh itu kini terbuka lebar, mengizinkan cahaya luar masuk secara paksa dan menyilaukan mata kami, yang terbiasa berselimut gelapnya dusta. Di ambang pintu, berdirilah Pak Baskara, pria yang rambutnya telah memutih, namun memiliki tatapan seajam mata elang, ditemani oleh dua pria bertubuh tegap yang mengenakan setelan hitam legam. Aris tersentak mundur. Tangannya yang tadi mencengkram lenganku kini terlepas, gemetar karena kejutan yang tak ia sangka. "Siapa kalian? Berani sekali masuk tanpa izin. Pergi atau aku panggil polisi," teriak Aris, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya yang kini tercerai-berai. Namun, suaranya terdengar melengking, sebuah nada ketakutan yang gagal ia sembunyikan di balik topeng kegarangannya. Pak Baskara melangkah masuk dengan tenang. Setiap derap sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti vonis hakim yang tak bisa diganggu-gugat. Ia mengabaikan Aris sepenuhnya, berjalan lurus ke arahku, lalu membungkuk hormat. Sebuah penghormatan yang selama 5 tahun ini tak pernah kudapatkan dari suamiku sendiri. "Maafkan saya, Nona Muda Naya. Saya terlambat untuk memastikan bahwa parasit ini tidak melukai Anda lebih jauh," ucapnya dengan suara berat yang menenangkan jiwaku yang lelah. Aris tertawa histeris, sebuah tawa kering yang terdengar sangat menyedihkan. "Nona muda? Parasit? Apa-apaan sandiwara ini? Naya hanyalah wanita yang tidak punya siapa-siapa. Dia yatim piatu yang beruntung aku nikahi." Pak Baskara menoleh, menatap Aris dengan tatapan dingin yang seolah mampu membekukan aliran darah di nadinya. "Yatim piatu yang kau maksud adalah putri tunggal dari almarhum Tuan Wijaya, pemilik sah dari seluruh tanah yang kau pijak saat ini, dan pemegang saham utama di perusahaan tempat kau bekerja dengan mencuri jabatan. Kau pikir kami tidak tahu tentang Clara? Kau pikir kami tidak tahu kau menggunakan dana warisan Nona Naya untuk membiayai wanita simpananmu?" Wajah Aris mendadak pucat pasi, warna merah amarahnya berganti menjadi putih seputih kain kafan. Ia mundur perlahan hingga punggungnya membentur dinding. Nafasnya tersengal-sengal, seolah oksigen di ruangan ini telah habis diisap oleh kebenaran yang baru saja terungkap. Histeria mulai menjalar di wajahnya. Matanya melotot menatap map hitam di atas meja, yang kini tampak seperti jebakan maut baginya. Tidak mungkin, Naya bilang keluarganya hanya orang biasa," bisiknya dengan bibir yang membiru. Aku berdiri perlahan, membuang pulpen itu ke lantai dengan gerakan yang anggun, namun syarat akan penghinaan. "Aku memberimu segalanya karena aku mencintaimu, Mas. Aku berpura-pura menjadi wanita biasa agar aku tahu apakah kau mencintai jiwaku atau hartaku. Dan hari ini, kau memberikan jawaban yang paling jujur lewat surat cerai ini." Pak Baskara menyodorkan sebuah tablet digital di hadapan Aris, memperlihatkan rekaman percakapan rahasianya dengan Clara, serta bukti transfer ilegal yang ia lakukan selama setahun terakhir. Aris jatuh terduduk di lantai, tangannya menjambak rambutnya sendiri sambil meraung tanpa suara. Keangkuhannya telah hancur, kekuatannya telah sirna, dan kini ia hanyalah seorang pria kecil yang sedang menanti badai hukuman menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku menatapnya tanpa iba, karena air mataku telah habis untuk seorang pria yang ternyata hanyalah bayangan semu dalam hidupku. Aris kini merangkak di lantai marmer yang dingin, menjangkau ujung dasterku dengan jemari yang bergetar hebat. Pria yang beberapa menit lalu berdiri seperti raksasa yang hendak menghancurkanku, kini tampak sekecil debu yang berterbangan di bawah cahaya lampu. Suara raungannya yang parau memecah kesunyian, menciptakan harmoni yang menyakitkan antara penyesalan dan ketakutan yang terlambat. "Naya, maafkan aku sayang. Aku hilaf. Tolong, jangan lakukan ini padaku," rintihnya. Suaranya pecah seperti kaca yang diinjak. Air matanya mengalir deras,
membasahi lantai yang selama ini kusapu dengan penuh kesabaran. Clara yang menjebakku. Dia yang memaksaku melakukan semua ini. Aku mencintaimu, Naya. Aku bersumpah. Aku menarik kain dasterku dari genggamannya. Sebuah gerakan kecil yang terasa seperti memutus tali terakhir yang menghubungkan kami dengan masa lalu. Aku menatapnya dari ketinggian hatiku yang telah membeku. Cinta, bisikku, dan kata itu terasa asing di lidahku. Cinta tidak menuliskan surat ancaman, Mas. Cinta tidak mencuri warisan dari tangan istrinya yang sedang berduka. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai kenyamanan yang kuberikan. Dan kau benci kenyataan bahwa aku adalah pemilik sah dari semua kenyamanan itu. Pak Baskara berdiri tegak di belakangku, seperti pohon ek yang tak tergoyahkan oleh badai. Ia menyerahkan selembar kertas baru padaku. Bukan surat cerai yang hina itu, melainkan surat perintah pengosongan rumah dan pembekuan seluruh aset yang pernah disentuh oleh tangan kotor Aris. Aku mengambilnya, merasakan tekstur kertasnya yang halus, namun memiliki kekuatan untuk meruntuhkan seluruh dunia yang Aris bangun di atas pondasi kebohongan. Mas, ingatkah kau saat kau berkata bahwa aku adalah pelabuhan terakhirmu? Tanyaku dengan nada puitis yang menyayat hati. Ternyata, kau hanya singgah untuk menjarah apapun yang bisa kau bawa, lalu berniat membakar dermaganya agar aku tak bisa mengejarmu. Namun kau lupa, dermaga ini punya penjaga, dan laut tidak pernah membiarkan pengkhianat berlayar terlalu jauh. Aris bersujud, keningnya menyentuh lantai yang dingin. Tolong Naya, jangan ambil semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Keluargaku, reputasiku, semuanya akan hancur. Kehancuranmu adalah mahakarya yang kau lukis sendiri, Mas. Jawabku dingin. Aku berpaling darinya, menatap jendela yang menampilkan langit yang mulai cerah, seolah alam semesta sedang merayakan keberanianku. Selama 5 tahun aku menjadi puitis dalam kesedihan. Kini biarkan aku menjadi nyata dalam keadilan. Kau punya waktu 1 jam untuk mengemas pakaianmu. Hanya pakaianmu. Segala hal yang dibeli dengan uang ayahku akan tetap tinggal di sini, termasuk harga diri yang tak pernah kau miliki. Histeria Aris berubah menjadi isak tangis yang memilukan. Namun bagiku, suara itu tak lebih dari deru angin lalu. Aku melangkah meninggalkan ruang tamu, meninggalkan pria yang kini hanyalah fragmen dari sebuah mimpi buruk yang baru saja berakhir. Saat aku menaiki tangga, aku tidak menoleh lagi. Setiap anak tangga yang kupijak adalah langkah menuju diriku yang baru, wanita yang akhirnya mengerti bahwa mencintai seseorang yang salah adalah cara paling kejam untuk menyakiti diri sendiri. Di atas sana, di kamar yang sunyi, aku akan menutup pintu rapat-rapat. Membiarkan badai di bawah sana menyelesaikan tugasnya, membersihkan sisa-sisa pengkhianatan ini. Aku menyandarkan punggungku pada daun pintu yang dingin, memejamkan mata, dan membiarkan keheningan kamar ini memelukku erat. Tidak ada lagi aroma parfum asing. Semuanya sudah berakhir, Ayah. Bisikku pada udara kosong. Berharap suaraku sampai ke keabadian. Suara teriakan Aris kembali terdengar, kali ini dari halaman depan. Aku memberanikan diri untuk melongok dari balik tirai. Di bawah sana, suamiku sedang diseret keluar oleh petugas keamanan. Ia mencoba meronta, memanggil namaku berkali-kali dengan suara yang serak karena tangis. Namun langkahnya tetap dipaksa menjauh dari pintu yang dulu ia klaim sebagai miliknya. Ia melihat Clara yang juga sedang diborgol, dan di saat itulah wajahnya menunjukkan kehancuran yang paling mutlak. Dua pengkhianat itu kini saling tatap, bukan dengan cinta, melainkan dengan telunjuk yang saling menyalahkan atas jurang yang mereka gali sendiri. Aku melihat Aris jatuh berlutut di aspal jalanan, menatap ke arah jendela kamarku. Ia tampak seperti rongsokan yang dibuang di pinggir jalan, kehilangan segala cahaya dan martabatnya. Hatiku bergetar, sebuah sisa-sisa rasa kemanusiaan mencoba mengetuk logikaku, namun aku segera berpaling. Aku teringat bagaimana ia menghina pengabdianku,
bagaimana ia mengancam akan memisahkan aku dari anak-anak hanya demi tumpukan harta yang fana. Kasih sayangku telah mati, terkubur bersama surat cerai yang kini tergeletak di lantai bawah sebagai bukti bahwa ia pernah mencoba membunuh jiwaku. Kini, rumah ini kembali sunyi. Namun, ini adalah sunyi yang berbeda. Ini bukan sunyi yang mencekam karena penantian, melainkan sunyi yang lapang karena pembersihan. Aku berjalan menuju cermin, menyentuh wajahku yang kini tampak lebih tegas di bawah temaram lampu. Aku adalah pemenang dalam perang ini. Tapi mengapa kemenangan ini terasa begitu hambar? Mengapa keadilan harus dibayar dengan matinya kemampuan untuk percaya? Aku duduk di tepi anjang, meremas spray yang masih menyimpan sisa-sisa kenangan pahit. Episode klimaks dalam hidupku telah mencapai titik puncaknya. Aris telah pergi, Clara telah jatuh, dan harta itu kembali ke tanganku. Namun, saat aku menatap kursi kosong di sudut kamar, aku menyadari bahwa aku sedang berdiri di awal dari sebuah akhir yang jauh lebih sulit. Belajar untuk hidup kembali di atas puing-puing kepercayaan yang telah menjadi abu. Malam ini, aku akan tidur dalam kebebasan. Namun kebebasan ini terasa seperti musim dingin yang tak berkesudahan, di mana tidak ada api yang cukup hangat untuk mencairkan es di dalam hatiku. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti raga yang telah lama lelah berpura-pura kuat. Namun, meski mata ini terpejam, bayang-bayang Aris yang berlutut di aspal tadi sore terus menari-nari di balik kelopak mataku. Bukan karena rindu yang tersisa, melainkan karena rasa perih melihat betapa murahnya harga sebuah janji suci yang pernah kami tukar di depan altar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti film tanpa suara. Aku memiliki segalanya sekarang. Rumah besar ini sepenuhnya milikku, rekening bank yang melimpah, dan nama keluarga yang kembali terhormat. Namun, setiap kali aku melangkah di lorong rumah, gema langkahku terasa asing, tanpa kehadiran sosok yang meski menyakiti, pernah mengisi hari-hariku. Rumah ini hanyalah sebuah museum besar yang menyimpan peninggalan dari sebuah tragedi. Aku sering berdiri di depan jendela, menatap mawar-mawar yang kini benar-benar mati, menyadari bahwa hatiku pun telah ikut layu bersamanya. Pak Baskara sesekali datang membawa dokumen-dokumen penyelesaian hukum. Ia menatapku dengan tatapan iba yang justru membuatku merasa semakin kecil. Nona Naya, Anda harus keluar, melihat dunia lagi. Semua sudah selesai, ucapnya lembut suatu sore. Namun bagaimana aku bisa melihat dunia jika setiap pasang mata yang kutemui di luar sana kini tampak seperti ancaman? Setiap senyuman orang asing terasa seperti topeng yang menyembunyikan belati. Dan setiap kata manis terasa seperti racun yang dilapisi madu. Aku mencoba mengunjungi anak-anak di rumah ibuku. Aku ingin memeluk mereka, mencium aroma rambut mereka yang menenangkan. Namun saat putra kecilku bertanya, "Ibu, kapan ayah pulang? Kenapa ayah menangis waktu dibawa orang-orang itu?" Aku hancur. Lidahku keluh, dan hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Bagaimana aku menjelaskan pada jiwa yang murni itu bahwa pahlawannya adalah seorang pengkhianat? Bagaimana aku memberitahu mereka bahwa rumah yang mereka cintai telah menjadi medan perang yang menghancurkan masa kecil mereka? Kesadaran itu menghantamku dengan keras. Aku telah memenangkan harta, tapi aku telah kehilangan kedamaian. Aku telah mengusir Aris, tapi aku tidak bisa mengusir trauma yang ia tanam di setiap inci sarafku. Aku merasa seperti sebuah vas porselen yang mahal. Tampak indah dari kejauhan karena telah disatukan kembali, namun jika kau melihat lebih dekat, retakan-retakannya tetap ada, permanen, dan tak mungkin lagi bisa menampung air tanpa bocor. Kesedihan ini bukan lagi sebuah badai yang datang dan pergi, melainkan atmosfer yang kini kuhirup setiap hari. Aku duduk di beranda saat senja mulai memudar, menyadari bahwa inilah resolusi dari hidupku. Sebuah akhir di mana aku bebas secara raga, namun terpenjara secara jiwa. Aku telah memilih untuk melepaskan diri dari racun itu, namun racunnya sudah terlanjur mengalir di nadiku, mengubahku menjadi wanita yang dingin, curiga, dan tak lagi mengenal arti bahagia. Aku menatap cakrawala yang menggelap, merangkul kesunyian yang kini menjadi satu-satunya sahabat setiaku, dan berbisik pada angin bahwa perjalananku mencari cinta telah berakhir di sini,
di sebuah tanah lapang yang indah namun tak lagi memiliki nyawa. Namun ada sebuah simpul yang belum terurai, sebuah beban di dasar dada yang terus menarikku ke dalam kedalaman gelisah. Maka dengan sisa-sisa keberanian yang kupungut dari puing-puing harga diri, aku melangkah menuju sebuah bangunan beton yang dingin. Tempat di mana pria yang pernah menjadi seluruh duniaku, kini meringkuk sebagai pesakitan. Ruang kunjungan itu terasa sempit dan pengap, dipenuhi aroma karbol dan keputusasaan yang menyesakkan. Saat Aris dipanggil keluar, aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu tampil klimis dengan setelan mahal yang kusetrika dengan penuh doa, kini tampak layu. Wajahnya kusam, matanya yang dulu penuh percikan api ambisi kini redup, menyisakan kekosongan yang sangat mengerikan. Kami hanya dipisahkan oleh sekat kaca, pembatas transparan yang seolah menggambarkan jarak abadi yang kini membentang di antara dua jiwa yang pernah menyatu. Ia mengangkat telepon penghubung dengan tangan gemetar. Saat aku menempelkan gagang telepon itu ke telingaku, aku mendengar suara napasnya yang berat, seperti gesekan daun kering di atas nisan. Naya, suaranya terdengar sangat jauh, seolah datang dari dasar jurang yang paling dalam. Terima kasih sudah datang. Aku tidak menyangka kau masih sudi melihat bangkai dari pria yang pernah kau cintai ini. Aku menatapnya tanpa dendam yang meledak, hanya ada kekosongan yang dingin. Aku datang bukan untuk membencimu, Mas. Aku datang untuk menjemput sisa-sisa diriku yang mungkin masih tertinggal di ingatanmu. Ucapku puitis, namun nadanya sedatar garis kematian. Aku ingin tahu, di titik mana kau mulai merasa bahwa mengkhianatiku adalah sebuah pilihan yang lebih manis daripada menjagaku. Aris terisak. Keningnya menyentuh kaca dingin di hadapanku. Aku dibutakan oleh kilaunya emas yang bukan milikku, Naya. Aku merasa kecil di sampingmu. Merasa terhina oleh kebaikanmu yang tak terbatas. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpamu. Meski dengan cara yang salah. Clara, dia hanya cermin dari keserakahanku. Maafkan aku. Mendengar kata maaf itu, hatiku tidak merasa lega. Justru rasa sakit yang baru muncul. Rasa sakit karena menyadari bahwa pengkhianatan sebesar ini berawal dari rasa rendah diri yang konyol. Maafmu adalah mutiara yang diberikan pada orang yang sudah kehilangan indera peraba, Mas. Ia indah, tapi aku tak bisa lagi merasakannya. Misiku lirih. Air mataku jatuh satu-satu, membasahi gagang telepon. Namun kali ini air mata itu tidak terasa panas. Ia dingin, seolah membeku sebelum sampai ke pipi. Aku meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya, sebelum ia sempat memohon lebih jauh. Aku melihatnya berteriak di balik kaca, memukul-mukul pembatas itu dengan keputusasaan. Namun aku tidak lagi mendengar suaranya. Aku berdiri dan berbalik, meninggalkan bayangan pria itu yang kian mengecil di balik pintu besi yang tertutup rapat. Pertemuan ini adalah nisan bagi masa laluku. Aku telah memaafkannya, bukan karena ia pantas mendapatkannya, tapi karena aku tidak ingin membawa beban seberat dirinya dalam langkahku yang sudah payah. Namun, saat aku keluar menuju parkiran dan menghirup udara bebas, aku sadar bahwa meski pintu penjara itu terbuka untukku, hatiku tetaplah sebuah sel yang terkunci rapat dari dalam. Langit senja berwarna jingga kemerahan, tampak seperti luka yang sedang meradang di cakrawala. Aku menyetir pulang ke rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk kembali menetap, melainkan untuk mengucap selamat tinggal pada setiap sudut yang pernah merekam tangis dan tawa palsuku. Keputusan ini sudah bulat, sekeras batu karang yang tak lagi peduli pada hantaman ombak. Aku harus pergi, meski aku tak tahu kemana angin akan membawaku. Malam itu, aku mulai mengemasi koperku. Aku tidak membawa banyak barang. Aku meninggalkan perhiasan-perhiasan mewah, gaun-gaun sutra yang pernah kupakai untuk menyenangkan mata Aris, dan segala perabotan mahal yang kini hanya tampak seperti saksi bisu atas kehancuranku.
Aku hanya membawa pakaian sederhana, buku catatan berisi puisi-puisi Lara yang kutulis dalam sunyi, dan foto anak-anakku. Aku memandang rumah ini sekali lagi. Cahaya lampu gantung di ruang tengah tampak begitu megah. Namun bagiku, keindahannya hanyalah fata morgana yang menyembunyikan retakan di pondasinya. Selamat tinggal, istana pasirku, bisikku pada dinding-dinding yang membisu. Aku melangkah ke kamar anak-anak yang sudah kosong. Aku mencium bantal mereka, menghirup sisa aroma bedak bayi yang samar, mencoba mencari kekuatan dari memori tentang kemurnian mereka. Aku telah memutuskan untuk menitipkan mereka pada ibuku di desa untuk sementara waktu. Bukan karena aku tidak menyayangi mereka, tapi karena aku merasa jiwaku saat ini adalah sebuah kapal yang sedang karam, dan aku tidak ingin mereka ikut tenggelam dalam kesedihan yang kualami. Aku perlu menyembuhkan diri, atau setidaknya belajar untuk hidup berdampingan dengan lubang di dadaku tanpa harus menularkannya pada mereka. Tepat tengah malam, aku menyerahkan kunci rumah itu kepada Pak Baskara. Pria tua itu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Anda tidak harus pergi, Nona. Ini adalah hak Anda," ujarnya dengan nada memohon. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menyedihkan daripada tangisan. Hak saya adalah untuk merasa tenang, Pak. Dan di sini, setiap helai udara yang kuhirup masih terasa seperti sisa napas kebohongan Aris. Saya tidak butuh rumah besar jika hanya untuk memelihara hantu masa lalu. Aku menghidupkan mesin mobilku, perlahan meninggalkan gerbang yang selama 5 tahun ini kukira adalah pintu menuju surga. Dari kaca spion, kulihat rumah itu kian mengecil, tertutup oleh kabut malam yang mulai turun. Aku merasa seperti pengembara yang kehilangan arah, membawa kepingan hati yang sudah menjadi abu. Ini adalah sad ending yang tak pernah kubayangkan saat aku mengucapkan janji pernikahan dulu. Aku bebas, aku kaya, aku berkuasa. Namun aku sendirian. Aku telah memenangkan perang, tapi aku kehilangan kemampuan untuk mencintai dunia ini lagi. Di sepanjang jalan yang gelap, aku membiarkan air mataku mengalir tanpa suara. Ini bukan lagi tangisan karena dikhianati, melainkan tangisan karena aku menyadari bahwa sebagian dari diriku telah mati bersama pernikahan ini. Aku melaju menuju perbatasan kota, membiarkan lampu-lampu jalan menjadi pemandu satu-satunya bagi jiwaku yang tersesat. Musim dingin ini akan sangat panjang, dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah bertemu dengan musim semi lagi. Yang aku tahu pasti hanyalah satu. Aku pergi untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari nyawaku. Meski aku harus hidup sebagai orang asing bagi diriku sendiri selamanya. Mobilku terus melaju menembus kabut pagi yang merayap di sepanjang jalan setapak menuju sebuah desa kecil di pesisir pantai. Tempat di mana suara ombak tak pernah berhenti bercerita tentang kehilangan. Di sini, aku menyewa sebuah gubuk kayu sederhana yang menghadap langsung ke cakrawala biru yang luas. Tidak ada marmer dingin, tidak ada lampu gantung mewah, hanya ada aroma garam dan suara angin yang bersiul di sela-sela atap rumbia. Hari-hari pertamaku di sini adalah sebuah ziarah panjang ke dalam luka. Aku sering duduk di pinggir pantai saat fajar belum sempurna menyapa, membiarkan buih ombak menyapu kakiku yang lelah. Aku merenung, betapa hidup ini seringkali seperti pasang surut air laut. Ia memberi harapan dengan ombak yang besar, lalu menariknya kembali ke tengah samudra, meninggalkan daratan yang kering dan sunyi. Pernikahanku dengan Aris kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang kualami di kehidupan yang lain. Sebuah bab yang telah selesai ditulis dengan tinta darah dan air mata, namun bekasnya masih terasa timbul jika kuraba dengan hati. Aku mulai belajar untuk berteman dengan kesunyian. Jika dulu sunyi adalah musuh yang membuatku ketakutan menanti kepulangan Aris, kini sunyi adalah selimut yang melindungiku dari kebisingan dusta dunia. Aku mulai menyadari bahwa pelajaran terbesar dari kehancuran ini bukanlah tentang bagaimana cara membalas dendam, melainkan tentang bagaimana cara memaafkan diri sendiri karena telah terlalu lama membiarkan orang lain memadamkan cahaya di mataku. Aku telah berdosa pada diriku sendiri dengan memberikan kunci kebahagiaanku pada tangan yang salah. Mencintai orang lain lebih dari diri sendiri adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus, bisikku pada deburan ombak.
Aku melihat anak-anak nelayan berlarian di kejauhan. Tawa mereka terdengar murni tanpa beban. Melihat mereka, aku teringat pada anak-anakku yang kini berada jauh di sana. Rasa rindu itu menyayat, namun aku tahu bahwa saat ini aku belum pantas menjadi tempat mereka bersandar. Aku adalah pohon yang dahannya masih patah dan akarnya masih terguncang. Aku perlu waktu untuk kembali tumbuh tegak, agar mereka bisa berteduh di bawah rindangku, tanpa takut ikut tertimpa reruntuhan jiwaku. Aku menuliskan surat-surat untuk mereka setiap malam, namun tidak pernah kukirimkan. Hanya kusimpan di bawah bantal, sebagai pengingat bahwa ada alasan untukku terus bernafas. Pelajaran dari kisah ini mulai meresap ke dalam nadiku, seperti embun yang menyerap ke dalam tanah yang gersang. Aku belajar bahwa kesetiaan tanpa logika adalah sebuah penghambaan yang sia-sia, dan kebaikan tanpa batasan adalah undangan bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan. Aku yang dulu adalah wanita yang percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya, kini adalah wanita yang tahu bahwa ada beberapa hal yang memang ditakdirkan untuk hancur agar sesuatu yang baru bisa dibangun. Di pesisir yang sunyi ini, aku sedang mengumpulkan kerikil-kerikil ketabahan, mencoba membangun kembali sebuah pondasi hidup yang tidak akan pernah lagi aku izinkan untuk dihancurkan oleh siapapun, meski aku harus menjaganya dalam kesendirian yang abadi. Di atas meja kayu yang permukaannya sudah kasar dimakan usia, aku meletakkan buku catatan yang selama ini hanya berisi coretan-coretan keputusasaan. Jemariku yang dulu gemetar saat memegang pulpen untuk menandatangani surat pengkhianatan Aris, kini bergerak dengan irama yang berbeda, lebih tenang, lebih dalam, dan syarat akan keberanian untuk mengungkap tabir yang selama ini menyelimuti jiwaku. Aku mulai menuliskan kisah kami. Bukan untuk memuja duka, melainkan untuk memberikan nama pada setiap luka yang pernah singgah. Aku menulis tentang malam-malam tanpa ujung saat aku menunggu di meja makan yang dingin, tentang aroma parfum asing yang menusuk ulu hatiku, dan tentang bagaimana rasanya melihat cinta yang kau bangun setinggi langit, ternyata hanyalah sebuah menara kartu yang runtuh saat angin kebenaran berhembus. Setiap kata yang kutuangkan di atas kertas terasa seperti satu beban yang lepas dari pundakku. Aku menyadari bahwa rasa sakit yang tidak diceritakan akan menjadi racun. Namun rasa sakit yang dituliskan akan menjadi obat bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mengalami hal yang sama. Biarkan dunia tahu bahwa di balik senyum seorang istri yang patuh, terkadang tersimpan lautan air mata yang sedang menunggu waktu untuk menjadi badai. Bisikku sambil terus menari di atas kertas. Kisahku bukan lagi tentang aku yang tersakiti, tapi tentang aku yang memilih untuk bangkit. Aku menuliskan tentang Clara dan Aris bukan dengan tinta dendam yang hitam pekat, melainkan dengan warna abu-abu penyesalan yang mendalam. Aku membedah betapa rapuhnya ego seorang pria yang merasa kecil, sehingga ia harus mencari validasi di pelukan wanita lain, dan betapa malangnya seorang wanita yang membangun kebahagiaannya di atas puing-puing rumah tangga orang lain. Dalam tulisanku, mereka bukan lagi monster yang menakutkan, melainkan manusia-manusia malang yang telah kehilangan kompas moral demi kenikmatan yang sesaat. Tanpa kusangka, tulisan-tulisanku yang kubagikan secara anonim di sebuah laman sastra mulai menarik perhatian ribuan pasang mata. Orang-orang mulai membicarakan tentang istri dari pesisir sunyi, yang kata-katanya mampu menyentuh relung terdalam hati mereka yang pernah dikhianati. Aku mendapatkan ribuan surat elektronik dari wanita-wanita yang merasa mendapatkan suara melalui tangisanku yang tertulis. Mereka menyebutku inspirasi, padahal aku merasa diriku hanyalah sisa-sisa reruntuhan yang sedang mencoba berdiri kembali. Namun, pengakuan dunia tidaklah cukup untuk menyembuhkan lubang di dadaku. Di akhir setiap bab yang kutulis, aku selalu kembali menatap laut yang luas. Menulis telah memberiku tujuan, namun ia tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Aku adalah penulis dari tragediku sendiri, dan meski tulisanku memberikan harapan bagi orang lain, bagiku pribadi, ia hanyalah pengingat akan musim dingin yang kini menetap permanen di hatiku. Aku menutup buku catatan itu saat matahari mulai tenggelam, menyadari bahwa meski kisahku viral dan dicintai, aku tetaplah sang narator yang harus pulang ke dalam rumah yang sepi, memeluk bayang-bayang yang tak lagi bisa memberikan kehangatan. Cahaya jingga yang memudar di cakrawala hari ini terasa seperti paragraf terakhir dalam buku hidupku yang penuh luka.
Aku melangkah keluar dari gubuk kayu, membiarkan jemari kakiku tenggelam dalam pasir pantai yang masih menyimpan sisa panas siang hari. Inilah saatnya, saat di mana aku harus berhenti menjadi penulis yang meratapi masa lalu dan mulai menjadi jiwa yang benar-benar merelakan kepergian. Aku membawa koper kecil berisi surat-surat yang tak pernah kukirim, foto pernikahan yang sudutnya sudah mulai menguning, dan sebuah botol kaca berisi air mata yang seolah-olah mengkristal dalam ingatanku. Aku berdiri tepat di batas di mana ombak menciumi daratan. Angin laut yang kencang menerpa wajahku, membawa aroma kebebasan yang getir. Satu persatu, aku melepaskan lembaran kertas itu ke udara. Aku melihat mereka terbang sejenak, seperti burung-burung yang patah sayapnya, sebelum akhirnya tergulung ombak dan tenggelam ke dasar samudra yang tak berdasar. Aku memaafkanmu, Aris. Bukan karena kau layak, tapi karena jiwaku berhak untuk tenang. Bisikku ke arah lautan lepas. Suaraku hilang di telang deru ombak, namun dadaku terasa sedikit lebih ringan. Aku tidak lagi merasa seperti istri yang tersakiti, tidak lagi merasa seperti korban pengkhianatan yang malang. Aku adalah wanita yang telah melalui neraka dan kembali dengan api di tangannya. Bukan untuk membakar orang lain, melainkan untuk menerangi jalannya sendiri. Aku menyadari bahwa kesendirian ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kuil suci, di mana aku bisa belajar mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Sesuatu yang gagal kulakukan selama 5 tahun pernikahan yang beracun itu. Aku melihat bulan mulai menampakkan dirinya, perak dan dingin di atas langit hitam. Di bawah cahayanya, aku menanggalkan semua beban yang selama ini menghimpit pundakku. Aku tahu, luka ini mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan tetap ada sebagai parut yang menceritakan sebuah perang besar. Namun, parut itu tidak lagi berdarah. Ia kini menjadi bagian dari anatomi kekuatanku. Aku telah menjadi puitis bukan karena kebahagiaan, melainkan karena aku mampu mengubah kehancuran menjadi sebuah simfoni yang indah untuk didengar dunia. Kini, aku berbalik dan berjalan memunggungi lautan. Aku melangkah menuju rumah ibuku, tempat di mana anak-anakku menunggu dengan tangan terbuka. Aku akan menjadi ibu yang baru bagi mereka. Ibu yang tidak lagi menangis di balik pintu kamar, tapi ibu yang mampu tertawa karena ia tahu nilainya tidak ditentukan oleh pengakuan seorang pria. Hidupku mungkin tidak berakhir dengan pesta pora atau pelukan hangat seorang kekasih baru, namun ia berakhir dengan kedamaian yang paling tulus. Kedamaian saat kita tidak lagi membutuhkan siapapun untuk merasa utuh. Langkahku mantap menembus malam. Di kejauhan, lampu-lampu desa mulai menyala satu persatu, menyambutku pulang ke dunia nyata. Aku meninggalkan pesisir sunyi ini dengan hati yang lapang. Kisah ini mungkin berakhir dengan kesendirian, namun ini adalah kesendirian yang bermartabat. Aku menutup tirai masa laluku dengan satu keyakinan terakhir, bahwa cinta yang paling sejati adalah cinta yang kita temukan saat kita berhenti mencari pelabuhan di hati orang lain dan menyadari bahwa kitalah samudra itu sendiri. Namun, tepat sebelum aku benar-benar melangkah meninggalkan pesisir itu, sebuah mobil hitam berhenti dengan derit ban yang memilukan di atas kerikil tajam. Pintu terbuka, dan sesosok pria keluar dengan langkah tertatih. Tubuhnya kurus kering seolah hanya dibalut kulit dan dosa. Itu Aris. Dia telah bebas, namun kebebasannya tampak lebih menyiksa daripada jeruji besi manapun yang pernah mengurungnya. "Naya!" Suaranya parau, pecah oleh tangis yang sudah kering. Ia jatuh tersungkur di atas pasir, merayap menuju kakiku dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. "Clara pergi. Dia membawa sisa uang yang kusembunyikan dan meninggalkanku saat aku membusuk di penjara. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku mohon, izinkan aku kembali, demi anak-anak kita." Aku berdiri mematung, menatap pria yang dulu kupuja sebagai dewa, kini tampak seperti pengemis harga diri. Angin laut bertiup kencang, menerbangkan rambutku dan membawa bau garam yang tajam. Seolah alam pun sedang menertawakan kehinaan pria ini. Hatiku yang dulu akan hancur melihatnya begini, kini tetap tenang seperti permukaan danau yang membeku. Tidak ada kebencian yang meledak, hanya ada rasa iba yang dingin.
rasa iba yang diberikan manusia pada reruntuhan yang tak lagi bisa dihuni. "Mas," ucapku, suaraku terdengar seperti lonceng perak yang membelah sunyi malam. "Kau tidak sedang memintaku kembali. Kau hanya sedang takut sendirian menghadapi bayang-bayangmu sendiri. Kau ingin aku menjadi perban bagi luka yang kau ciptakan sendiri. Tapi kau lupa, kau sudah membakar semua kain di rumah ini." Aris meraung, kepalanya membentur pasir, mencoba meraih ujung sepatuku. "Aku akan berubah, Naya, aku bersumpah." Aku mundur selangkah, menciptakan jarak abadi yang tak akan pernah bisa ia seberangi lagi. Aku mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakuku. Isinya bukan surat cinta, melainkan foto anak-anak kita yang sedang tertawa bahagia tanpa bayangannya. "Lihatlah mereka, Mas. Mereka tumbuh tanpa rasa takut sekarang. Mereka tidak lagi mendengar ibunya menangis di tengah malam." Jika kau benar-benar mencintai mereka, maka menjauhlah. Biarkan mereka mengingat ayahnya sebagai sebuah dongeng lama yang hilang, bukan sebagai hantu yang merusak kedamaian mereka. Aku berbalik, mengabaikan rintihan dan permohonan yang kian mengecil di telan suara deburan ombak. Aku masuk ke dalam mobilku, menghidupkan mesin, dan perlahan melaju meninggalkan pantai itu. Lewat kaca spion, aku melihat sosok Aris yang kian kecil, bersujud sendirian di tepi pantai yang gelap, meratapi harta dan cinta yang ia buang demi fata morgana. Ia adalah raja dari kerajaan abu yang ia bangun sendiri, sementara aku sedang melaju menuju cahaya fajar yang baru. Perjalananku sebagai istri tersakiti telah berakhir di sini, di bawah langit malam yang bertabur bintang. Aku tidak lagi membawa belati di dadaku. Aku membawa mahkota yang kutempa dari api penderitaan. Di depanku, jalanan membentang luas menuju rumah ibuku, menuju pelukan anak-anakku, dan menuju sebuah kehidupan di mana aku adalah tokoh utama yang tak lagi butuh penyelamat. Kisah ini viral bukan karena pengkhianatannya, tapi karena seorang wanita yang memilih untuk tetap cantik, meski hatinya telah hancur berkali-kali. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin, menyambut fajar yang perlahan merekah. Fajar milikku. Fajar yang murni, fajar yang abadi.